Informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 1.200 rektor dan guru besar pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Prabowo menekankan pentingnya mencetak sumber daya manusia berkualitas. Dalam pertemuan ini Presiden menekankan pentingnya perguruan tinggi mencetak sumber daya manusia unggul yang tidak hanya cerdas, namun berintegritas dan memiliki nasionalisme yang kuat. Diketahui dalam diskusi mencakup berbagai isu strategis pendidikan tinggi. Selain itu, taklimat ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menempatkan pendidikan tinggi dan penguatan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Harapan yang besar dari bangsa, harapan besar dari Bapak Presiden, bagaimana para pimpinan perguruan tinggi, bagaimana perguruan tinggi itu bisa mengambil peran yang penting pada pembangunan di Indonesia. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan beberapa hal lainnya. Yang pertama adalah tentang kondisi dunia, begitu ya, kondisi geopolitik, bahwa saat ini terjadi pergeseran geopolitik yang cukup signifikan, sehingga setiap negara haruslah menjadi negara yang mampu mandiri, mampu survival, dan ini tentunya sektor penguasaan sains dan teknologi, para perguruan tinggi itu diharapkan menjadi lokomotif negara kita, negara Indonesia di tengah pusaran dunia yang sangat dinamis, di tengah kekayaan sumber daya alam kita yang melimpah. Tentu selayaknya mempersiapkan diri, dan sekali lagi perguruan tinggi dengan para guru besarnya diharapkan memberikan peran yang signifikan. Dengan mengetahui kondisi yang disampaikan Pak Presiden tadi, Bapak Presiden berharap perguruan tinggi benar-benar memainkan peran yang signifikan, mencetak SDM-SDM kita. Informasi lain pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal mengunjungi Yakuhimo, Papua Pegunungan. Pembatalan kunjungan untuk pertimbangan keamanan. Rencana Wapres Gibran untuk mengunjungi Yakuhimo kandas karena masalah keamanan. Dari pertimbangan intelijen kami melihat ada gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana, yang menurut pertimbangan kami untuk keamanan VVIP tentunya sangat tidak memungkinkan, sehingga saya selaku Komandan Satgas menyarankan kepada beliau, padahal beliau sangat ingin untuk berkunjung ke. Selama di Papua, Wapres Gibran berkunjung ke berbagai lokasi. Salah satunya adalah mengecek pembagian makan bergizi gratis di SMA 1 Wamena. Sebelumnya, Wapres Gibran juga sempat bermain bola bersama anak-anak Wamena. Bahkan Gibran sempat mencetak 2 gol dan 1 assist. Pemirsa, Indonesia memblokir penggunaan Grok, chatbot berbasis kecerdasan buatan milik Elon Musk. Langkah ini diambil lantaran ditemukan penyalahgunaan dalam manipulasi foto menjadi konten pornografi palsu tanpa persetujuan. Pemerintah Indonesia memblokir sementara akses ke chatbot kecerdasan buatan Grok. Grok adalah chatbot AI yang dikembangkan oleh xAI milik Elon Musk. Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid menyebut aturan ini untuk melindungi perempuan, anak, dan masyarakat Indonesia dari risiko konten pornografi palsu. Tidak hanya Indonesia, pemerintah Malaysia juga mengeluarkan kebijakan memblokir sementara akses ke Grok. Grok disebut kerap disalahgunakan untuk menghasilkan gambar tidak senonoh hasil manipulasi yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur. Tak hanya Indonesia dan Malaysia yang geram, rupanya Inggris juga merasakan hal yang sama. Bahkan Inggris siap menjerat pidana siapapun yang membuat gambar intim tanpa persetujuan dengan menggunakan AI lewat undang-undang baru. Menanggapi banyaknya negara-negara yang melakukan pemblokiran akses Grok, Grok mengeluarkan pernyataan bahwa mereka berkomitmen untuk membuat platform X aman bagi semua orang.
Selain itu, mereka juga tidak akan mentolerir eksploitasi seksual anak-anak. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 6 bulan penjara kepada Laras Faizati atas kasus penghasutan membakar gedung Mabes Polri dalam unjuk rasa akhir Agustus lalu. Namun hakim memerintahkan agar Laras dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Mantan pegawai ASEAN Interparliamentary Assembly Laras Faizati Hairunisa divonis 6 bulan penjara. Laras dinyatakan terbukti menghasut publik lewat media sosial dalam rangkaian aksi demo ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. Namun hakim memutuskan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Hakim memerintahkan agar Laras dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Namun Laras dijatuhi pidana pengawasan selama 1 tahun untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Semoga hari ini adalah menjadi titik awal kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih aman, sentosa, sejahtera. Dan ini titik awal kita bisa membangun kembali demokrasi di negara ini. Dan semoga hari ini adalah titik awal di mana Indonesia bisa membangun ruang yang lebih besar untuk menampung suara wanita dan pemuda. Vonis ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis siang. Hakim menilai Laras terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 161 ayat 1 KUHP. Sebelumnya, Laras Faizati ditetapkan menjadi tersangka buntut hasutan membakar gedung Mabes Polri Jakarta saat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Pemirsa, MNC Bank kembali menyerahkan grand prize 1 unit mobil Toyota Avanza kepada nasabah pemenang undian program tabungan dahsyat Bradia di Gianyar, Bali. Tabungan dahsyat Bradia merupakan salah satu loyalty program menabung yang dipersembahkan MNC Bank kepada para nasabah setianya. Sebagai bentuk apresiasi dan komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada para nasabah setianya, MNC Bank kembali menghadirkan program tabungan dahsyat Bradia. Program MNC Bank ini menawarkan grand prize 3 unit mobil yang salah satunya berhasil diraih oleh nasabah beruntung asal Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali, Imade Suwitra, melalui undian pada bulan November 2025 lalu. Sementara itu, undian program tabungan dahsyat Bradia berikutnya dijadwalkan akan kembali dilaksanakan pada bulan April 2026 mendatang. Sangat bersyukur dan berbahagia sekali dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, saya ucapkan syukur kepada leluhur, kepada Desa Yang Widiwasa. Ini merupakan anugerah terindah yang menjadi kenang-kenangan untuk keluarga di rumah. Penyerahan grand prize 1 unit mobil Avanza di kantor cabang pembantu MNC Bank Ubud, Bali ini merupakan wujud apresiasi MNC Bank kepada nasabah yang secara rutin dan setia menabung di MNC Bank. Ini satu program tabungan berhadiah yang kami berikan kepada nasabah-nasabah loyal, nasabah-nasabah setia MNC Bank. Program-program itu bukan hanya sekedar memberikan hadiah, tetapi kami juga boleh memberikan mereka suatu layanan. Selain program tabungan dahsyat Bradia, MNC Bank juga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mendapatkan hadiah istimewa melalui program tabungan dahsyat Arisan MNC Bank. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.